Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke,
Ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersama-sama bersatu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami dapat bangun dan mengikuti ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau selalu hadir dan menemani kami hari demi hari Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mengucap syukur dan fokus kepada-Mu Tuhan. Berkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
memberkati kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tidak sadar kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman yang taburkan dapat berbuah di dalam hati kami. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang dikatakan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan, yaitu kebahagiaan dari memberi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya menjadi kerinduan saja bagi setiap orang, tetapi harus disertai dengan memberi supaya kebahagiaan itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan buat setiap kami, untuk kami boleh tetap mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami mendapatkan kebahagiaan dari memberi sehingga kami boleh di dalam memberi dengan sukacita, dengan tulus hati yang rela ini Tuhan Yesus, sehingga kebahagiaan itu boleh menjadi bagian dalam hidup setiap kami orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu ini pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebahagiaan itu tidak terkecuali baik orang percaya maupun orang yang belum percaya, tetap menginginkan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius 5 pasal yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena orang tersebut akan mendapatkan kemurahan, saudara. Bahagia memiliki ciri murah hati dan suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau orang yang hidupnya murah hati dan suka memberi, sudah pasti kebahagiaan menjadi bagiannya, saudara. Kebahagiaan menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati akan mengalami kemurahan-kemurahan dari surga. Orang yang murah hati akan banyak mengalami kemurahan-kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. Jadi orang yang murah hati, maka orang tersebut banyak mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Wow, luar biasa tuh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hiduplah dalam murah hati, saudara. Karena ketika kita hidup dalam murah hati, kita akan banyak mendapatkan kemurahan. Ingat, banyak mendapat kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Kemurahan-kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemurahan hati harus ditambah dengan suka memberi. Hatinya murah dan suka memberi. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kerinduan dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup berbahagia dan diberkati Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan, jadi keinginan Tuhan untuk kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk hidup berbahagia, saudara. Dan tidak hanya berbahagia, Tuhan inginkan kita diberkati. Sudah diberikan kebahagiaan, Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan orang tersebut, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hidup berbahagia dan diberkati Tuhan, ini merupakan satu paket kebulatan yang utuh dari Tuhan, yaitu keinginan Tuhan untuk kita hidup berbahagia dan diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini merupakan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita, yaitu kita hidup berbahagia dan diberkati Tuhan, saudara. Tapi dengan catatan bukan dari
tujuan kita berbahagia, tapi melainkan kita harus hidup dalam kemurahan hati. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan di dalam hidup ini mendapatkan kemurahan-kemurahan yang dari Tuhan. Ada kata-kata bijak, hidup bahagia dan diberkati Tuhan, memiliki kemurahan hati dan suka memberi, saudara. Garis bawahi, memiliki kemurahan hati dan suka memberi, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi di atas adalah salah satu cara untuk hidup berbahagia dan diberkati Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemurahan hati ini adalah salah satu dari isi dari buah roh, isi dari buah Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan 23, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bisa menguraikan yang pertama adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan atau kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Mengapa Yesus mau kita bermurah hati? Yang pertama-tama adalah karena Tuhan Yesus sudah bermurah hati buat saudara dan saya. Bukti kemurahan hati Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus telah menebus kita dari pelanggaran dosa kita, saudara. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah bukti kemurahan hati dari Tuhan, saudara. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak mengalami hukuman yang kekal, saudara. Ini adalah bukti dari kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya kepada Dia yang seharusnya manusia celaka, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi bukti kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita, setiap orang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, yang seharusnya manusia celaka, yang seharusnya manusia binasa oleh pelanggaran dan dosa-dosa manusia. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, garis bawahi, oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kepada setiap umatnya, maka kita, saudara dan saya, diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini adalah bukti dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Anaknya siapa? Anaknya yang tunggal siapa, saudara? Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, untuk itu kita perlu mensyukuri apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Jadi kita perlu mensyukuri apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan, apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat saudara dan saya. Mengapa Tuhan Yesus mau kita bermurah hati? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu bermurah hati kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bermurah hati. Karena apa? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini adalah satu pengajaran yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan berikan contoh pelajaran yang luar biasa, saudara, supaya kita hidup dalam bermurah hati. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan dalam kehidupan kita selama kita masih ada di bumi ini, mendapatkan kemurahan-kemurahan, banyak mendapatkan kemurahan-kemurahan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, karena murah hati adalah bagian dari isi buah roh, Tuhan Yesus mau umatnya yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, untuk berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau umatnya yang percaya kepada Dia untuk selalu berbuah.
Jadi Alkitab mengatakan tentang pohon yang tidak berbuah akan ditebang, lalu dibuang dan dicampakkan ke dalam api, dibuang ke dalam api. Saudara, kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita untuk selalu berbuah. Ingat, kita selalu mengingat dan tahu akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita untuk selalu berbuah. Kalau kita mau belajar dari murah hati, yang pertama suka membagi dan memberi. Wow, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ciri orang yang bermurah hati adalah suka membagi atau memberi. Yang kedua, ciri dari murah hati, mudah mengampuni, saudara. Jadi nggak menyimpan kesalahan orang lain, tapi dia mudah mengampuni. Karena apa? Karena orang itu murah hati. Yang ketiga, mudah berbuat baik, saudara. Dia selalu keinginan berbuat baik, tanpa pamrih, tanpa imbalan. Orang yang murah hati mudah berbuat, tidak sulit dia. Dia selalu, walaupun mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam apa yang dia lakukan, tetap dia mudah berbuat baik. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Yang keempat, mudah mengerti, tidak bebal, diberitahu, dinasehati, dia terima dengan baik. Karena firman Tuhan yang diajarkan, dia selalu melakukannya. Saudara yang dikasih. Karena apa? Karena orang tersebut murah hati. Yang kelima, mudah menaruh belas kasihan, saudara. Orang yang murah hati jadi memiliki belas kasihan. Dia selalu ingin memberi atau berbagi, selalu ingin membagi dan memberi, saudara. Jadi lawan dari murah hati adalah mahal hati, saudara. Tadi dikatakan lawan dari murah hati adalah mahal hati. Arti dari mahal hati adalah sukar mengampuni. Dia nggak bisa mengampuni, saudara. Dia simpan kesalahan orang lain, dia dendam. Terus yang kedua, tadi yang pertama sukar mengampuni, yang kedua sukar berbagi atau sukar memberi. Dia selalu hitung-hitung kalau ketika dia memberi, dia selalu ketika dia berbagi, dia mengharapkan pamrih imbalan. Yang ketiga, sukar berbuat baik, saudara. Orang yang mahal hati itu kehidupannya sukar berbuat baik. Karena apa? Karena dia selalu, apa yang dia lakukan, dia selalu inginkan imbalan. Dia selalu mendapatkan buat dirinya sesuatu ketika dia melakukan yang baik. Saudara, ini bertentangan dengan orang yang murah hati. Yang keempat, orang yang mahal hati sukar mengerti atau bebal, dinasehati, diajar, dia tidak mengerti. Yang dia pikirkan hanya bagaimana caranya ketika dia berbuat dapat imbalan, ketika dia melakukan sesuatu dia mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, dan diberi nasihat mengenai kebenaran firman Tuhan, tapi kehidupannya tertutup. Yang dipikirkan hanya pengertian-pengertian dari diri sendiri, tidak berfokus pada firman Tuhan. Jadi kata-kata bijak, saudara. Orang yang murah hati adalah orang yang tidak menuntut, saudara. Jadi ciri-ciri orang yang murah hati adalah orang yang tidak selalu menuntut dalam hal apapun. Orang yang murah hati selalu memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut atau imbalan atau balasan. Tetapi sebaliknya, saudara, tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut imbalan atau balasan. Jadi kita belajar dari kebenaran dari firman Tuhan. Jadi biasakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut imbalan atau balasan. Jangan sebaliknya, tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut imbalan atau balasan. Ini bertentangan dengan firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita ketika memberi, kita harus memiliki hati yang ikhlas, hati yang rela, saudara. Tapi tidak sebaliknya. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut imbalan atau balasan. Artinya, ketika kita menolong seseorang dengan harapan imbalan atau balasan, maka kita sedang melakukan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat. Jadi ketika kita menolong seseorang dengan harapan imbalan atau balasan, maka kita sedang melakukan tekanan batin kepada orang yang kita bantu. Karena apa?
Karena orang yang menolong itu menuntut balas, membalas apa yang telah dia lakukan. Ini merupakan satu tekanan batin kepada orang yang sedang kita bantu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena orang tersebut berpikir bagaimana saya harus membalas budinya dan membalas kebaikannya. Jangan memberikan beban mental kepada orang yang kita bantu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi orang tersebut berpikir, wah berarti bagaimana saya harus membalas segala kebaikan-kebaikannya, karena terlalu besar dia memberikan bantuan atau pertolongan. Saya ingatkan, jangan memberikan beban mental kepada yang kita bantu. Ketika kita menuntut balas atau menuntut imbalan, ini menjadikan beban mental kepada orang yang kita bantu. Yang setuju katakan amin, saudara. Jaminan dalam Tuhan Yesus ketika kita hidup dalam murah hati sangat nyata. Jalan selalu ada untuk pemeliharaan Tuhan. Wow, katakan amin. Jaminan orang yang mendapatkan jaminan dari dalam Tuhan Yesus ketika hidup dalam murah hati sangat nyata. Yang kedua adalah jalan penuh dengan kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Hidupnya penuh dengan kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Berikutnya saudara, yang ketiga, jaminan dalam Tuhan Yesus ketika kita hidup dalam murah hati, yaitu jalan selalu disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua itu dengan jalan murah hati, saudara. Semua yang tadi saya sudah sebutkan, ketika kita hidup dalam murah hati, saudara yang dikasih, kehidupan jaminan itu sangat nyata bagi orang yang kehidupannya dalam kemurahan hati yang dari Tuhan, saudara yang dikasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemurahan hati itu sangatlah indah. Firman Tuhan mengatakan, tadi dikatakan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mau berbahagia, orang tersebut harus hidup dalam kemurahan hati, saudara. Karena apa? Supaya di dalam kehidupan orang tersebut banyak kemurahan-kemurahan yang akan diterima dalam kehidupannya, saudara. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kemurahan Tuhan, maka saudara harus belajar hidup dalam bermurah hati kepada sesama, khususnya orang percaya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia, garis bawahi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berkata, kenapa tidak berkata lebih baik, saudara, memberi daripada menerima? Tapi firman Tuhan ini berbeda, lebih berbahagia. Jadi menurut bahasa aslinya, bahagia ini dipakai bahasa, yaitu bahasa makarios, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bahagia yang berasal dari dalam, saudara. Inilah yang dikatakan Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi, ada satu kebahagiaan yang akan kita dapat di dalam kehidupan orang percaya. Itu kebahagiaan yang dari dalam, memancar keluar, saudara, bukan yang dari luar ke dalam. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang dari dalam memancar keluar, karena kebahagiaan itu adalah makarios, saudara, bahasa aslinya, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita orang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Ketika kita punya kemampuan atau dimampukan oleh Tuhan untuk berbagi kepada sesama, artinya Tuhan sudah mencukupi apa yang kita butuhkan, sehingga kita dapat memberi dan berbagi, saudara. Ingat, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama atau saudara-saudara seiman. Maka ingat, saudara, garis bawahi bahwa Tuhan sudah memberikan
kemampuan atau dimampukan oleh Tuhan untuk kita berbagi atau memberi. Artinya Tuhan sudah terlebih dahulu mencukupi apa yang kita butuhkan sehingga kita dapat memberi dan berbagi. Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa berbagi dengan sesama atau dengan orang lain. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam bahasa Yunaninya adalah makarios, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika kita dapat memberi, artinya kita mempunyai lebih dari cukup dari apa yang kita punya atau yang kita miliki. Jadi kita diberikan dulu lebih dari cukup oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan yang Tuhan ajarkan, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena apa? Karena kita dicukupi terlebih dahulu. Membagi atau memberi adalah kunci dari kebahagiaan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Karena orang yang murah hati dengan sahabat teman-temannya yang baik, saudara. Jadi orang yang murah hati selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendoakan supaya orang yang bermurah hati sehat dan panjang umur. Tahukah Anda, ada banyak orang yang hidupnya kikir, medit, pelit. Kehidupan orang tersebut pasti banyak orang mengkatainya orang kikir, medit, pelit itu, saudara. Tetapi kita semua suka berbagi dan memberi, suka menolong orang lain tanpa motivasi. Saya jamin saudara, lalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendoakan supaya orang yang bermurah hati sehat dan panjang umur. Jadi Amsal pasal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi banyak orang mengambil hati orang-orang dermawan. Wah, dia ambil hati orang dermawan. Tidak heran orang dermawan itu banyak orang yang dideketin. Orang yang deketin orang dermawan, karena yang deketin orang dermawan punya motivasi untuk mengambil hati orang dermawan itu, supaya kelak orang itu bisa ditolong oleh orang dermawan itu. Berbeda sekali, saudara. Setiap orang yang bersahabat dengan si pemberi harus memiliki sifat murah hati, karena orang yang murah hati banyak sahabatnya. Jadi jangan kita hanya bersahabat saja, tapi kita harus memiliki sifat memberi dengan memiliki sikap yang murah hati, saudara, sehingga banyak sahabat-sahabatnya. Sebaliknya orang yang pelit, medit, kikir hidupnya itu dijauhi orang banyak. Orang yang bermurah hati pasti disukai dan dikelilingi oleh orang yang selalu mendoakan untuk orang tersebut hidup sehat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Maukah hidup Anda didoakan dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik tanpa motivasi? Maka saudara harus hidup bermurah hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang hidupnya bermurah, sudah pasti dikelilingi oleh sahabatnya yang selalu mendoakan orang yang bermurah hati untuk hidup sehat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Jadi kebahagiaan dari memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman ini kita semakin dibukakan betapa pentingnya kita hidup dalam kemurahan hati, saudara. Supaya apa? Supaya kita dalam hidup selama di bumi ini banyak mendapatkan kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Saudara yang dikasih, mari kita tundukkan kepada Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebahagiaan yang kami dapat hari ini adalah kebahagiaan ketika kami memberi dengan bermurah hati, kami memberi dengan tulus, kami memberi dengan ikhlas. Terima kasih Tuhan. Ketika kami hidup dalam bermurah hati, maka banyak sahabat-sahabat di sekeliling kami yang selalu mendoakan orang yang hidupnya bermurah hati untuk hidup sehat, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri menjadi keluarga kerajaan Allah
yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Ajak kita semua untuk bersama-sama membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.